sampai lagi ya. Setidaknya sebanyak 33 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Singkil harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Para pelajar itu mengalami mual, pusing, dan sakit perut beberapa jam pasca menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan pelajar itu berasal dari sekolah yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Namun MBG yang mereka santap berasal dari dapur MBG yang sama. Mual-mual tapi nggak bisa muntah. Mulai dari pulang sekolah, cuman tambah lama, tambah pening, tambah lemas dia. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kemudian menyambangi para pasien itu guna melakukan pemantauan. Safriadi juga berjanji seluruh pasien yang merupakan pelajar itu akan mendapatkan perawatan yang maksimal. Usaha melayani bagaimana supaya malam ini bisa ya sembuh, dan juga besok akan kita cek ya makanannya itu apa penyebabnya, menyebabkan mereka ini sampai sakit perut, pusing-pusing. Hingga kini petugas masih menunggu data autentik apakah penyebab peristiwa dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan membentuk tim guna melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap dapur MBG yang ada. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. 25 siswa SD negeri di Waru, Penajem, Pasir Utara, Kalimantan Timur diduga mengalami keracunan makanan usai mengkonsumsi hidangan program makan bergizi gratis. Sementara di Kabupaten Dharma Masraya, Sumatera Barat, 221 orang yang mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG. Lima siswa SD Negeri 008 Waru, Penajem, Pasir Utara, Kalimantan Timur dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi hidangan program makan bergizi gratis. Rata-rata korban mengalami gejala sakit perut, muntah, hingga sesak nafas. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat jam istirahat sekolah. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, terdapat dugaan penyimpangan prosedur dalam penyediaan menu hari itu oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pihak SPPG mengakui sebagian menu MBG yang disajikan tidak dimasak sendiri, melainkan dibeli dari pihak ketiga. Ternyata dia membeli ya seperti puding diambil dari luar ya. Nah, ternyata setelah dikonsumsi anak-anak itu keracunan mereka. Sementara di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, 221 orang juga mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG. Seluruh korban telah dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga RSUD Sungai Rumbai. 46 korban menjalani perawatan inap, sementara 175 lainnya diperbolehkan rawat jalan. Para korban terdiri dari pelajar, ibu hamil, lansia, hingga balita. Dan berdasarkan hasil investigasi kami, pemerintah kabupaten, memang ada SOP yang disalahi oleh dapur tersebut. Yang berada di Sungai Rumbai tersebut. Nah, salah satu kesalahannya itu adalah membeli makanan basah dari luar, sebenarnya itu tidak diperbolehkan di dalam Juknis BGN. Kemudian juga makanan itu tidak langsung disimpan di suhu chiller. Buntut dari kasus ini, pemerintah daerah menghentikan operasional dan menutup tempat pengolahan SPPG sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kabupaten Penajem, Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana.
Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Kumas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa, 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Agung merespon tim kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait klaim adanya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Kejagung sebelum proyek Chromebook dilakukan. Kejagung menyebut dalam pendampingan tersebut pihaknya telah peringatkan Nadiem untuk lakukan kajian ulang karena perencanaan proyek yang dinilai tidak sempurna. Pihak Kejagung membenarkan adanya pendampingan saat perencanaan proyek laptop Chromebook yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 17 Juni 2022 silam. Kejagung menyebut dalam kajian yang dilakukan, tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN menyimpulkan bahwa perencanaan proyek pengadaan Chromebook kurang sempurna dan menyarankan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang dengan membandingkan sistem operasi selain jenis Chrome. Selain itu, Kejagung juga menyebut ada keterlibatan ex-staf khusus Nadiem yang mengarahkan pembelian laptop Chrome. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya Chrome sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyarankan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan JPN. Khusus dari staf. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sore dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Kusuma.